menyambut firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap dari kami. Di dalam nama Yesus berucap syukur, yang siap menyambut firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Berapa yang diberkati dengan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship, luar biasa gitu ya. Dengan penuh semangat membawa kita mengalami kuasa pujian penyembahan yang dahsyat dalam hidup kita. Satu kehormatan dan sukacita saya bisa melayani pada pagi hari ini. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Dan kami tinggal di Gading Serpong. Kami menikah kurang lebih 21 tahun lebih gitu ya. Tahun ini tahun ke-22 nanti. Saya punya 3 orang anak, paling besar Michael 19 tahun, kedua Daniel 16 tahun, dan yang ketiga Jennifer 14 tahun. Dan saudaraku terkasih dalam Kristus, dari 21 tahun lebih usia pernikahan kami, 19 tahun diantaranya Tuhan percayakan kami untuk melayani keluarga-keluarga dalam berbagai kesempatan. Dan pagi hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Healthy Marriage, Happy Family. Pernikahan yang sehat akan membentuk keluarga yang berbahagia. Saya mau cek di sini berapa banyak Bapak Ibu yang sudah menikah, tolong lambaikan tangannya. Di rumah Tuhan gak boleh bohong. Yang sudah menikah, coba tinggi-tinggi Pak. Ya, oke. Oh wow, oke. 80-90%. Berapa banyak yang, Pak saya belum menikah tapi saya yakin saya pasti akan menikah. Kalau yang gini nggak usah, yang tinggi nggak apa-apa, yang tinggi nggak apa-apa. Biar orang tahu bahwa Anda ini termasuk jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Gitu. Dan high quality jomblos gitu ya. Haleluya. Karena tidak ada tempat yang lebih baik untuk menemukan pasangan hidup selain ada di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, healthy marriage, happy family. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ini keluarga kami gitu yang tadi saya ceritakan. Dan tahun ini gereja kita secara keseluruhan mempunyai tema The New Dimension. Katakan sama-sama, The Year of a New Dimension. Tahun dimensi yang baru, dan salah satu ayat yang menjadi rema adalah di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca sama-sama yuk ayat ini, ayat rema ini tahun ini, 2-3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi bagian Tuhan itu mengangkat kita, yang setuju katakan amin. Itu bagiannya Tuhan. Dan itu pasti akan terjadi. Karena kalau Tuhan sudah angkat, gak ada yang bisa turunkan. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, gak ada yang bisa cegah. Yang setuju katakan amin dulu nih. Ya, jadi kita gak usah pikirin kapan kita dipromosiin, kapan hidup kita menjadi lebih baik. Bukan itu yang kita pikirin. Yang kita pikirkan, karena itu pasti itu bagian Tuhan. Kita gak usah khawatir itu. Bagian kita tuh justru bagian yang setelah koma ini. Apabila engkau apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bagian kita cuma itu aja. Soal promosi, soal berkat, soal kesembuhan, soal terobosan, soal mujizat, itu Tuhan pasti kerjakan. Kenapa yang amin cuma sedikit? Makanya gak percaya gitu. Itu pasti Tuhan kerjakan. Karena hanya Tuhan yang bisa kerjakan dalam hidup kita. Oke? Tugas kita cuma itu aja. Make sure kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian kita bukan hanya mendengarkan, kita melakukannya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Itu aja bagian kita. Kita gak usah fokus kapan Tuhan promosiin kita, kapan Tuhan memberkati kita, itu bukan itu. Oke? Dan kita gak perlu ingetin Tuhan. Beberapa orang suka ingetin Tuhan. Tuhan, kapan hari kan Tuhan udah janji nih mau iniin saya. Tuhan gak usah diingatkan karena Tuhan gak akan lupa dengan janjinya. Ini setuju katakan amin dulu nih. Bagian kita cuma make sure bahwa langkah kita, perkataan kita, pikiran kita itu selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya, dalam kehendak-Nya. Gitu ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini kita masuk di dalam akhir zaman. Read the Bible, Anda baca ayat di Alkitab, gambaran tentang akhir zaman.
Dan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara boleh lihat di sekeliling kita, sedang satu persatu sedang Tuhan genapi. Jadi confirm memang kedatangan Yesus kali yang kedua, cuman tinggal tunggu waktu tanggal mainnya, coming soon. Coming soon. Pasti akan terjadi. Kalau Tuhan sudah ngomong, itu pasti akan digenapi. Ayub pun mengakui, aku tahu engkau Tuhan yang segala kehendakmu nggak mungkin nggak terlaksana. Pasti akan terlaksana. Yang kita perlu perhatikan adalah kita watch over, kita lihat tanda-tanda zaman, cocokin sama firman Tuhan. Kok cocok ya? Akan ada perang, cocok. Akan ada pengajaran palsu, cocok. Orang akan mulai mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dongeng, hoax. Kok cocok ya? Halo? Ya kan? Orang gak suka dengar makan keras. Akan banyak penyesat-penyesat. Ya kan? Seperti di Korea. Orang ngaku sebagai Mesias yang sudah datang, Yesus datang kali yang kedua, 120.000 lebih pengikutnya. Ada lagi gereja yang aneh-aneh. Waduh macam-macam deh saudara kalau salah ngelihat itu ya. Apalagi kalau Anda nih kalau aktif di medsos dan ngikutin beberapa akun-akun nyinyir gitu ya. Yang mengkritisi, yang menginikan gereja-gereja. Waduh. Anda akan melihat gitu ada banyak sekali kabar-kabar. Belum lagi kelakuan-kelakuan beberapa oknum hamba Tuhan. Wow. Sudah pasti ini akhir zaman. Dan satu hal yang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini adalah pemulihan keluarga. Karena di kitab Maleakhi, Nabi Maleakhi menyampaikan pesan dari Tuhan. Hati Bapa akan berbalik kepada anak, hati anak akan berbalik kepada Bapa. Sebelum Tuhan melakukan pemusnahan atas bumi ini. Enggak bisa dipisahkan. Pemulihan hubungan orang tua dan anak enggak bisa dipisahkan dari kondisi pernikahan orang tua. Karena perilaku anak sedikit banyak akan mencerminkan kondisi pernikahan orang tuanya. Saya ulang lagi ya. Perilaku anak sedikit banyak mencerminkan kondisi pernikahan orang tuanya. Saya memberikan seminar di sekolah-sekolah, ketemu wakil kepala sekolah atau guru BP dan mereka confirm benar Pak, anak-anak yang bermasalah di sekolah yang one prestasi, tes IQ-nya berapa, prestasinya cuma berapa nilai-nilainya, tukang bikin onar, bikin masalah, suka telat dan segala macamnya, tukang bully ketika di-counseling dan kemudian dicek ke atas ke orang tuanya, rata-rata orang tuanya mengalami permasalahan, struggle di dalam pernikahannya. Ketidakharmonisan hubungan suami istri itu salah satu penghalang rencana Tuhan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Maleakhi 2, 15, 16. Apa itu keturunan ilahi? Satu generasi yang berakar dalam firman yang mencerminkan karakter ilahi dan memuliakan nama Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, hari-hari ini iblis itu kerja kerasnya sungguh luar biasa. Karena bukan cuma kita yang tahu Yesus akan datang kali yang kedua, iblis juga tahu. Dan iblis juga tahu kalau Yesus sudah datang pada kali yang kedua, what will happen? Apa yang akan terjadi kemudian? Dan iblis juga tahu akan menjadi seperti apa nasibnya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua. Iblis tahu persis itu. Bukan cuma kita yang tahu, iblis juga tahu persis itu. Itu kenapa hari-hari ini kalau Anda perhatikan, wah iblisnya luar biasa ngerusaknya saudara. Bukan cuma hamba Tuhan yang dijatuhkan. Bukan cuma gereja-gereja yang dirusakkan, diselewengkan pengajarannya. Tetapi juga keluarga-keluarga diserang dengan luar biasa. Minimal satu hari pasti ada satu berita. Bagaimana perilaku orang tua yang memperkosa anaknya sendiri. Apakah anak angkatnya, anak kandungnya sendiri. Suami istri selingkuh. Ya kan? Ketahuan selingkuh, wah ada yang langsung bunuh pasangannya, ada yang berdoser rumahnya, macam-macam lah. Gitu. Anda bisa lihat ini. Kenapa iblis serang keluarga, bukan cuma serang hamba Tuhan saja. Karena serangan iblis terhadap keluarga adalah serangan yang sangat strategis. Ketika iblis mengacaukan keluarga, ketika iblis merusak keluarga, yang dikejar adalah efek jangka panjangnya. Kenapa? Karena calon pemimpin gereja, calon pemimpin negara di masa depan, itu dibesarkan di keluarga.
Kalau orang tuanya bermasalah pernikahannya, kalau keluarganya bermasalah, hubungan orang tuanya rusak. Anda bisa bayangkan akan menjadi seperti apa pemimpin-pemimpin gereja dan pemimpin negara di masa depan. Halo? Strategi sekali. Sudah kalau saya sampaikan hal ini ya, saya bisa goosebumps, saya bisa merinding sendiri. Ngeri ya. No wonder, nggak heran. Hari-hari ini Tuhan bangkitkan begitu banyak pelayanan keluarga, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbah soal keluarga. Tetapi juga hari-hari ini sepertinya antara pelayanan untuk menyelamatkan dan menguatkan keluarga dengan kasus-kasus perceraian, selingkuh, zina, KDRT, hubungan orang tua anak yang bermasalah, narkoba, seks bebas. Itu kejar-kejaran Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Karena saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya panggilan, katakan sama-sama panggilan. Untuk masuk di dalam satu upaya untuk menyelamatkan pernikahan, menyelamatkan keluarga. Untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena institusi keluarga adalah institusi lembaga yang Tuhan kreasikan, Tuhan bentuk. Institusi keluarga adalah institusi yang Tuhan punya value khusus. Itu kenapa institusi yang Tuhan pakai dalam karya penebusan adalah keluarga dengan lahirnya Yesus di dalam sebuah keluarga. Dan kalau Anda ingin mempunyai keluarga yang kuat, nggak harus dimulai dari pernikahan lebih dulu. Brigham Young University, satu kampus yang sering melakukan penelitian tentang keluarga, survei tentang keluarga. Sayangnya ini dari sekte Mormon. Ya, lihat sisi yang baiknya lah. Coba ambil sisi positifnya, yaitu kampus ini sering bikin survei tentang keluarga. Lihat angka-angkanya saja, gitu ya. Jangan dilihat hal-hal yang lainnya, gitu ya. Mereka mengatakan begini, hanya pasutri yang pernikahannya benar-benar sehat yang bisa menikmati keuntungan sepenuhnya dari pernikahan. Menurut survei ini ada 11 keuntungan dari pernikahan yang sehat. Hidupnya akan lebih sehat kalau pernikahannya sehat, emosinya akan cenderung lebih stabil, lebih cepat pulih dari krisis, akan hidup lebih lama, masuk akal. Kalau pernikahannya nggak sehat, suaminya disuguhin kopi ada sianidanya soalnya. Selesai gitu ya. Kalau pernikahannya sehat menjadi orang tua yang lebih baik. Gak mungkin orang tua bisa menjadi orang tua lebih baik lagi kalau pernikahannya gak sehat. Kalau suami istri berantem, gak sepakat, gak sama, gak sevisi, gak setujuan, gak senilai. Susah mau disiplin anak. Nanti papanya bilang boleh, mamanya bilang gak boleh. Atau sebaliknya mamanya bilang boleh, papanya bilang gak boleh. Dan masing-masing mengklaim mengatakan gimana? Tuh, papamu lagi kumat. Mamamu biasalah menjelang mens suka kayak gitu-gitu emosional. Nah jalan aja, boleh. Lah mami bilang gak boleh, nanti gimana? Kalau mami marah-marah sama kamu suruh ngadep papi. Papi kepala rumah tangga ini. Cuelah, anak selalu dapat apa yang dia mau, orang tuanya berantem terus. Gitu ya. Kinerja akan jadi lebih baik. Karyawan, karyawati, profesional akan kerja dengan penuh semangat. Karena mereka mengasihi keluarganya sehat, pernikahannya sehat. Jadi waduh ada alasan yang sangat kuat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi orang yang dikasihinya. Tetapi kalau pernikahannya nggak sehat, ngapain gua kerja capek-capek. Yang nikmatin nenek lampir itu yang di rumah. Buat apa saya kerja capek-capek? Buto ijo itu yang di rumah yang nikmatin. Gak semangat kerjanya. Tapi kalau pernikahannya sehat, all out. Demi orang yang dikasihinya, setuju katakan amin. Kalau pernikahannya sehat, pertemanan menjadi lebih baik. Kehidupan sosialnya menjadi lebih baik. Hubungan seksnya menjadi lebih baik. Dan secara keuangan akan menjadi lebih baik. Karena sepakat. Ngelola keuangan itu harus sepakat kata kuncinya. Nah sekarang kalau pernikahannya gak sehat, gimana mau sepakat dalam ngelola keuangan? Nanti yang satu boros, yang satunya lagi ngomel-ngomel. Kamu itu ya, seorang suami ngomel-ngomel, selalu kalau kamu belanja dengan signs and wonder. You signs and I wonder how to pay it. Kamu tinggal tanda tangan dan saya pusing gimana cara bayarnya. Signs and wonder kan gitu kalau bahasa Inggris gitu. You yang sign, saya yang wonder. Gitu.
Wah ribut terus. Nanti istrinya pengen ganti handphone gitu ya. Berapa? Enggak banyak kok, cuma 20 juta. 20 juta kok enggak banyak, ngapain cuma handphone, kamu pakai buat apa? Ya WhatsApp, medsosan gitu ya. Ya medsosan apa lagi? Ya foto-foto lah, wifi, selfie. Dan wifi yang lainnya, tiktokan. Nah gitu. Kan seru. Lah kok cuma gitu ngapain sampai 20 juta? Pakai kamera yang enggak jelas identitas dirinya aja udah cukup. Maksudnya apa Pak? Ya itu Oppo. Gitu. Oppo. Gitu. Atau pakai handphone yang buat menu dimsum, siomay gitu kan. Tapi karena pernikahannya nggak sehat ya itu. Manajemen keuangannya juga kacau balau. Lalu kita balik lagi, kita semua sepakat gitu. Memang harus dimulai mau pemulihan keluarga, restorasi hubungan orang tua dan anak seperti yang dikatakan kitab Maleakhi. Nggak mau harus dikembalikan lagi dalam pernikahan dulu. Yang setuju katakan amin. Apa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam pernikahan? Yuk baca sama-sama ayat ini Markus pasal 10, 7-8, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu baca dengan 10 kali lebih keras 2, 3. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kan sulit ya Pak ya, dua menjadi satu Pak. Lah iya memang gak gampang. Karena ada beberapa hal yang sulit membuat dua pribadi menjadi satu. Karena dua pribadi yang sudah punya kebiasaan pola pikir yang sudah terkristal membentuk 20 tahun. Saya cek lagi Bapak Ibu yang sudah menikah, di sini ada yang menikah di bawah usia 18 tahun waktu menikah? Ada? Oh, enggak ada. Kalaupun ada enggak ngaku kayaknya. Rata-rata menikah umur 20, 22, 25. Saya menikah ketika 29, istri saya 27. Jadi kami sudah punya pola pikir, konsep, kebiasaan yang sudah mengkristal, sudah terbiasa. Udah terbiasa kalau nata meja ya kayak gitu. Rapinya saya dengan rapinya dia beda. Gitu. Istri saya ngeliat meja kerja saya, aduh kok berantakan sih? What do you mean berantakan? Saya bilang, this is my definition of neat. Ini definisi saya rapi itu kayak gini. Ya cukup rapi lah. At least gua tahu naruh kunci di mana, naruh gunting di mana. Saya pengen keluar kota, balik-balik, yang aku udah rapiin mejamu. Saya malah bingung. Rapi ya? Ya makasih sih yang. By the way paperclip taruh mana ya? Terus surat undangan yang kemana ada di mana ya? Gitu. Nggak sampai seminggu, rapi lagi menurut versi saya. Istri saya nggak tahan lihat meja saya baru seminggu. Baru seminggu udah kayak gitu. Tenang, lu mau minta apa? Tagihan apa? Ada. Kwitansi kemarin aku cek darah, nih ada di sini. Minta apa aja cepet aku jawabnya. Kenapa? Ya karena aku yang naruh, aku yang berantakin soalnya. Kira-kira begitu. Nah apa yang perlu diperhatikan? Saya pernah sampaikan ini dalam khotbah kami berdua tahun lalu, tapi saya review lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apa saja kita bisa beda? Yang pertama soal budaya. Sama-sama orang Indonesia tapi beda suku sudah pasti akan perlu adjustment yang cukup luar biasa. Pola asuh orang tua. Yang satu otoriter, yang satu lagi demokratis. Yang satu pokoknya kalau Bapak sudah selesai berbicara itulah sabda terakhir. Nggak bisa ditawar. Pokoknya, apalagi udah pakai kata pokoknya gitu ya. Sudah nggak bisa dah gitu. Ada yang pernah main ke rumah, seorang anak remaja pernah main ke rumah temannya, terus dia masuk, dia lihat, ih keren ya, terus ada tulisan, Christ is the head of the house. Wih keren ya, wah Kristen kamu ya, kok tahu? Lah itu tulisannya Christ is the head of the house. Loh itu bapak gua namanya Chris. Papi gue mau kasih tahu dia jadi kepala di sini, dia ngingetin kita semua. Pokoknya kalau dia udah ngambil keputusan kita nggak bisa bantah. Gitu kira-kira. Tapi ada satu yang demokratis, ada satu yang terbiasa untuk kumpul keluarga sebulan sekali. Tapi pasangannya ngapain kumpul keluarga, gue nggak betah. Kalau udah kumpul keluarga ketawanya, wah, aduh pusing. Gitu. Ngapain sih udah gitu lama sekali sampai malam, aduh capek, udah ke gereja, udah pelayanan, masih kumpul keluarga lagi sampai malam.
Dan gak ada juntrungannya. Ini bisa konflik loh begini loh. Beda pendidikan. Sama-sama S1, tapi yang satu marketing, jadi terbiasa luas, cincai-cincai sama orang, luasnya gak karuan, dapat pasangan akuntansi. Gak bisa nyimpang kanan kiri, gak bisa. Kaku. Terus kalau pegang udah lulusan S1 akuntansi, pegang keuangan lagi, pegang keuangan keluarga lagi. Kelar hidup lo. Selesai. Keluarlah istilah gamasuke. Gampang masuk, susah keluar. Ma, aku mau beli 3 penawaran dulu. Waduh, susah. Kayak perusahaan aja. Mau beli-beli. Ini buat keluarga, bukan buat perusahaan. 3 penawaran dulu, aku mau lihat. Bandingin dulu. Cek. Ditok. It. Nah, gitu. Udah yang ditok, it. Cek lagi di shop, it. Nah, gitu. Cek lagi sama yang beli, it. Nah, gitu. Supaya agak diedit supaya saya nggak endorse gitu ya. Ini apalagi yang satu S3, SD, SMP, SMA, yang satu S13 ngelebihin Samsung. Karena dari kartu namanya itu dari paling kiri sampai paling kanan gelar semua isinya. Ah gimana yang gitu? Saya nggak bilang nggak boleh, tetapi kalau kami melakukan konseling pranikah, kalau ada kesenjangan pendidikan seperti ini, kami langsung wanti-wanti, you mesti antisipasi lo ya. Nanti ada dampaknya di kemudian hari. Bagi yang pendidikannya tidak setinggi pasangannya, you must upgrade. Engkau harus upgrade. Supaya engkau bisa mengimbangi pasanganmu. Puji Tuhan sekarang ada Mbah Google. Gak perlu kuliah tinggi-tinggi, mahal-mahal. Cukup tanya Mbah Google. Coronavirus COVID-19, opo kui COVID-19, saya taunya David. COVID opo, langsung cek COVID-19, oh kayak gini. Wah, nanti pas lagi pertemuan ngomong coronavirus bisa ngomong, cepret. Ih, keren ya, pendidikannya apa? S3 saya. S3 by Google University. Karakter beda sudah pasti akan pengaruh. Yang satu santai, intim, mengalir, tenang. Yang satu dominan, teng. Waduh, bisa menjadi masalah. Kerohanian beda bisa jadi masalah. Yang satu, benar-benar lebih baik satu harian di pelataran, di bait Allah daripada 1000 hari di kafe. Seharian pelayanan dari pagi, dari matahari terbit sampai pada masuknya, pelayanan di gereja semangat luar biasa. Doa fajar, hayo. Doa puasa 40 hari, hantam. Baca Alkitab, siap 5 pasal, oh haleluya. Gitu ya. Ikut kul, mantap ikut kul. Bukan cuman ikut kul, bahkan juga buka kul juga. Lu seminggu 2 kali kul. Hebat banget. Fun, on fire luar biasa. Punya pasangan yang nggak usah terlalu fanatis gitu loh. Yang penting datang hari Minggu, datang nggak telat, pulang setelah doa berkat, udah cukup lah, udah oke lah. Jangan lupa kasih persembahan, udah cukup lah. Nggak usah terlalu fanatik gitulah, biasa aja, slow. Woles. Gitu. Nah itu bisa masalah loh dalam pernikahan. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Iman ceritain tadi itu jemaat gereja lain. Di GB Kebon Sirih nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau ada kayak gini. Nah bagaimana dengan begini banyak perbedaan yang cukup mendasar ini, bagaimana menyatukan dua pribadi menjadi satu untuk membangun pernikahan yang sehat. Nomor 1 nggak harus dimulai dari ini. Katakan yuk baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Saling merendahkan diri, saling berkorban. Karena Filipi 2 ayat 4 berkata janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini diambil dari sebuah perikop yang berjudul nasihat untuk bersatu dan hidup seperti Kristus. Untuk bisa bersatu, untuk bisa dua menjadi satu, ini. Efesus 5, 22 sampai 33 tidak bisa terjadi kalau pasangan suami istri tidak lebih dulu melakukan Efesus 5, 21. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain dalam takut akan Kristus.
Ketika suami mengasihi istrinya, mendengarkan pendapat istrinya bukan karena dia anggota BTI, Barisan Takut Istri. Tetapi karena dia merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Dia respect sama Kristus, dia menghormati Kristus. Dan dia mau menghormati pernikahan, Ibrani 13 ayat 4. Menghormati pernikahan berarti menghormati sang kreator pernikahan yaitu Kristus, yaitu Tuhan. Karena saya mengasihi Kristus, saya mencintai dia, maka saya mau merendahkan diri. Kalau istri saya benar, saya enggak sungkan-sungkan bilang, ya kamu benar. Enggak perlu pakai ego laki-lakinya dikeluarin. Ngotot, soalnya saya laki-laki, suami harus yang paling menang. Enggak ada kayak gitu. Karena dia takut akan Kristus. Sebaliknya istri-istri, karena engkau takut pada Kristus, engkau Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus. Perintahnya apa? Tunduk sama suamimu. Selama perintah keinginan suami tidak bertentangan firman Tuhan, engkau harus siap-siap untuk ngomong siap. Boleh ngasih pendapat, tapi begitu suami memutuskan, meskipun pendapat keputusan suami tidak sesuai dengan keinginanmu, siap. Meskipun kemudian setelah dipraktekkan keputusan suamimu, ternyata suamimu salah dan engkau yang benar, engkau langsung. Kalau di luar sana, istri-istri yang kayak gitu kan, udah ngasih pendapat, suaminya mutusin, terus suaminya, ternyata keputusan suaminya salah. Di luar sana, bukan jemaat sinilah gitu ya. Istri-istrinya langsung ngomong gitu, tuh kan, gue ngomong apa, lu gak dengerin gue sih. Rasain lu mutusin kan? Tanggung sendiri. Sorry ya. Hadapin sendiri. Be a man. Lalu, terus kamu gimana? Oh, gue jalan-jalan dulu, sorry. Bisik-bisik kanan kiri bilang, tuh kan benar, tuh cuma gereja lain kayak gitu tuh. Istri-istri di tempat yang lain kayak gitu. Di tempat kita enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Kau merendahkan dirimu. Karena kau cinta dan hormat kepada Kristus, sang kreator pernikahan. Karena pernikahan bukan kompetisi, pernikahan bukan soal siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah atau mengalah. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan siapa yang berkuasa dan siapa yang harus mengabdi. That's not the issue in marriage. Pernikahan bukan soal kompetisi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Ini bukan masalah siapa yang lebih kaya yang harus memimpin, ini siapa yang lebih benar yang harus memimpin, ini siapa yang lebih pintar yang harus memimpin. No, that's not the issue. Karena pada prinsipnya Anda semua berada di kapal yang sama. Halo. Yang datang, yang suami istri, yang saat ini suami atau istrimu ada di sebelahmu, langsung tepuk-tepuk pasanganmu bilang, ingat ya kita di kapal yang sama loh. Friend. Kita ini partner mitra. Gitu. Hai suami-suami, hai istri-istri, pasanganmu bukan musuhmu. Musuhmu itu si iblis, halo. Dan iblis tidak menjelma sebagai pasanganmu, no. Pasanganmu itu adalah mitra, katakan sama-sama. Pasanganku adalah mitra. Seumur hidupku. Hanya maut. Ulangi, hanya maut yang bisa memisahkan kami. Langsung lemah kayaknya. Langsung berat. Hanya maut gitu ya. Kapal yang sama loh. Halo. Amin. Suami belajar. Kalau memang pendapat istrimu benar, jangan sungkan untuk ngomong, ya kamu benar. Ya sudah kita pakai caramu. Gitu. Halo. Enggak perlu egonya ditonjolkan Pak Bu. Ini bukan kompetisi, ini bukan pertandingan, ini pernikahan. Tapi Pak kan rugi saya Pak jadinya Pak, rugi perasaan. Loh, Bu, Anda ini nikah apa dagang? Itu pernikahan loh, bukan dagang. Dagang untung rugi boleh, dalam pernikahan enggak boleh ngomongin untung rugi. Halo? Dijalani sama-sama. Gitu. Amin. Yang kedua, kedepankan apresiasi dan solusi. Yuk,
Baca ayat ini yang baca statement yang di bawahnya ini. Sama-sama yuk, 2, 3. Pasanganmu tidak sempurna, kamu juga. Lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Yang suami istri lambaikan tanganmu, yang suami istri yang sudah menikah. Pegang kepalamu pelan-pelan. Terus bilang, ingat ya, pasanganku enggak sempurna. Aku juga loh. Iya. Sesama orang tidak sempurna, dilarang saling melukai, dilarang saling memojokkan, dilarang saling menghakimi. Yang setuju berkata, nah, kan banyak tuh pasangan di luar sana gitu ya. Kamu yang salah. Ingat gak? Salahmu tuh ini loh, ini salahmu tuh ini. Ya, minta maaf. Baru 3 jam, jangan lupa ya salahmu tuh ini loh. Ya, baru 3 jam loh. Besok paginya pas nganter suaminya ke kantor, hati di jalan ya, awas ya, ingat loh salahmu tuh. Ya ampun, tiap hari lagunya diputer terus, salahmu tuh ya. Pak, Bu, Anda ungkit-ungkit kesalahan pasanganmu, Anda cecer dia dengan kesalahan pasanganmu, mengubah keadaan enggak? Halo? Ada kesalahan, ada masalah karena kesalahan pasanganmu. Saya tanya, setelah kamu kuya-kuya pasanganmu, kamu bongkar, ungkit-ungkit terus kesalahan pasanganmu, memangnya masalahnya langsung solve gitu? Masalahnya langsung selesai begitu? Langsung ping, hilang gitu? Enggak. Udah kau lukai pasanganmu, udah gitu kau masih harus hadapin lagi masalahnya. Kau buang-buang waktu melukai pasanganmu yang seharusnya menjadi mitramu untuk bersama-sama menghadapi dan mengatasi masalah ini. Harusnya gitu ya. Daripada kita fokus pada kesalahan pasangan kita, lebih baik kita pikirkan, Pak, nasi jadi bubur, Pak. Iya. Nggak bisa dibalikin jadi nasi lagi, Pak. Iya, tahu. Kalau udah nasi jadi bubur, daripada ngomel-ngomel kenapa nasi jadi bubur, mendingan cepet-cepet cari suiran ayam, cari cakwe, cari kecap asin, kasih telur rebus dikit, biar jadi bubur ayam yang enak. Halo, amin. Gak enak yang ngomongin makanan pas lagi 2 puasa bersama ya. Mohon maaf. Tapi tangkap poin saya ya. Memang saya sama istri saya kan oke, salah. Dulu. Wah nih kamu gak bisa, kamu tuh selalu gak pernah, kamu tuh selalu always gak pernah never. Iya sih. Gitu. Yes, you're right, yes, oke. Ya. Kamu, kalau nggak dia yang saya kayak gitulah dulu, gitu loh. Udah sampai gitu, begitu udah luka, terus capek. Terus gimana nih masalah ini nih? Wasting hours, kita buang-buang waktu berjam-jam untuk saling menyalahkan, saling mengelak, saling melindungi diri, saling mencari alasan membentengi diri. Harusnya berjam-jam yang kami habiskan untuk berantem itu harusnya kami gunakan untuk mikirin solusinya apa. Halo. Jadi lebih baik gini loh Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Ya salah, Tegur, tegur. Setelah itu, what next? 1, solusinya apa? Gimana ngadepin ini bersama-sama? Yang kedua, how to prevent this? Bagaimana mencegah ini terjadi lagi di kemudian hari? Esensinya bukan menghukum pasangan kita saja. Esensinya adalah mengubah pasangan kita. Supaya kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang setuju katakan. Ini saya pernah ditanya, tapi ini parenting case-nya. Ada seorang ayah yang tanya sama saya, Pak, saya ini punya anak yang flat, Pak. Flat maksudnya tuh kayak nggak punya perasaan gitu, kayak nggak punya emosi. Dipuji ya segini, dimarahin ya segini. Wah pinter, bagus ya, hebat kamu ya. Makasih papi. Nggak ada ekspresi sama sekali. Calon politikus kayaknya. Politikus kan harus gitu, harus jangan sampai kelihatan ekspresinya. Nggak boleh tahu lagi panik lagi ini. Kenceng aja udah.
Tapi lagi marah-marahin, ekspresinya gitu juga. Iya papi, maaf papi, salah. Kamu tahu gak kamu salah? Tahu papi, maaf ya. Gini aja terus. Sampai si bapak ini bilang, saya jengkel pak. Saya marahin kok dia gak nangis-nangis. Saya bilang, sik pak, bentar. Bentar pak. Bapak tujuannya ini mau bikin anakmu nangis atau mau ngajarin anakmu yang benar supaya dia berubah? Mana yang lebih penting? Melihat anakmu nangis atau melihat anakmu berubah? Mana yang lebih penting? Melihat pasanganmu tersungkur sujud-sujud nangis-nangis nyembah-nyembah atau melihat dia berubah? Bukankah lebih penting kita fokus how to change our spouse, mengubah pasangan kita supaya jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi di kemudian hari. Yang setuju katakan. Jangan buang energimu untuk buang-buang waktumu untuk saling melukai. Kau butuh dia untuk menyelesaikan masalah yang terlanjur terjadi. Engkau butuh mitramu dan sampai seumur hidup lo mitramu lo. Lebih baik datang ke Tuhan, doa. Tuhan kita mesti gimana nih? Roh Kudus tolong kasih hikmat. Gimana nih? Kasih kami ide-ide kreatif tapi yang masih sesuai dengan firman Tuhan. How to solve this problem. Itu jauh lebih dibutuhkan daripada Anda berhari-hari saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan. Tips praktisnya, satu, belajar untuk menemukan satu hal. Anda apresiasi pasangan, bilang terima kasih. Seringkali kita ini suka anggap remeh. Ya Pak, kalau istri masak kan udah biasa Pak, tugasnya sebagai istri. Pak, kalau suami kerja mah memang sudah bawaan sononya, memang harus kerja kan Pak. Ngapain dibilang terima kasih Pak, memang tugasnya kok. Bapak Ibu, kalau Anda bilang terima kasih untuk satu hal, minimal loh ini, satu hal. Kebaikan pasangan, kau bilang terima kasih. Engkau sedang kasih pupuk ke pasanganmu. Engkau seolah-olah ngomong, jalanmu udah bener, aku suka yang gini nih, lanjutkan, teruskan. Gitu. Coba sekarang praktek suami istri yang sebelahan, temukan satu hal terus bilang terima kasih sama pasanganmu. Ayo coba saya mau lihat sebentar. Banyak yang perlu latihan lagi, oke. Yang pasangannya nggak di sini cepat-cepat ambil WhatsApp-mu, ambil handphonemu langsung WhatsApp pasanganmu. Terima kasih ya yang buat ini. Semoga nggak dibalasnya gini. Ini siapa ya? Aduh. Atau kamu sehat? Nah, gitu. Kamu ini ibadah apa mabuk? Jangan-jangan kamu nih. Saya berdoanya semua responnya positif. Amin saudara. Biasakan memuji pasangan di depan umum. Kalau saya kenalan dengan orang baru, saya himawan. Kalau saya pergi sama istri saya, ini istri saya. Dialah penanggung jawab, mengapa saya mengalami kemajuan seperti ini. Karena masalahnya enak. Masalahnya enak. Gitu. Dan terima kasih dengan YouTube sekarang, dia masakannya lebih variatif. Kan kursus masak udah gak laku sekarang. Instagram, YouTube bertebaran resep-resep segala macam, cara masak segala macam. Kita bisa belajar dengan cepat dari sana. Amin. Last but not least yang ketiga, supaya dua menjadi satu. Pusatkan hidup nikahmu kepada Tuhan. Yuk baca ayat ini, Filipi 2 ayat 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu semuanya ya, nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan hanya yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Pusatkan pernikahanmu kepada Kristus. Permasalahan terjadi ketika Kristus bukan lagi menjadi sentral, bukan lagi menjadi dasar dari pernikahan. Ketika justru ego seseorang, ketika keinginan pribadi, ambisi pribadi melebihi daripada ambisi dan kehendak Kristus di dalam pernikahan. Kalau itu yang dikedepankan, pernikahan bermasalah.
Puaskan aku, bahagiakan aku, perhatikan aku, cintai aku, layani aku. Akunya terus yang maju. Bukan Kristus yang dimuliakan. Di situ rumah tangga bermasalah. Karena kita membedakan pernikahan Kristen dan pernikahan yang lain adalah pernikahan Kristen mendasarkan dan memusatkan hidup pernikahannya di dalam Kristus. Jangan pernah mengejar kebahagiaan menjadi tujuan utama dalam pernikahanmu. Karena kebahagiaan sebenarnya adalah bonus ketika engkau dan pasanganmu melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang setuju katakan. Yang kau kejar itu bukan kebahagiaannya. Yang kau kejar itu adalah perilakumu, sikapmu kepada pasanganmu sejalan dengan arahan dan tuntunan dari firman Tuhan. Maka dikasih reward bonus namanya kebahagiaan. Tapi kalau kau jadikan kebahagiaan jadi tujuan utamamu, di situ banyak pernikahan bermasalah. Sama halnya jangan kejar berkat, kejar sumber berkatnya. Kalau kau dekat sama sumber berkatnya, pasti berkatnya kau terima. Jangan kejar kebahagiaan. Kejar sumber kebahagiaan. Lakukan firman-Nya yang akan menuntunmu kepada kebahagiaan. Maka engkau akan dapatkan kebahagiaan itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya gimana Pak memusatkan hidup kita pada Kristus? Yang pertama, doa bersama. Pesan saya ya, soal doa bersama ini nomor 1. Kalau pasanganmu selama ini nggak pernah doa bareng, jangan langsung diajak doa sejam. Belum tentu bisa, karena belum pernah doa bareng kan. Aku nggak mau kalau lama-lama sejam kayak kamu tuh berbahasa roh. Nggak bisa. Ya udah mau berapa doa bareng? 5 menit. Nggak apa-apa 5 menit dulu. Mulai aja dulu. Hashtag. Mulai aja dulu. Habis selesai doa bareng, amin. Aku tak terusin doa sendiri ya. Nggak apa-apa. Karena kau sudah terbiasa doa sejam. Nggak apa-apa. Yang penting 5 menit jalan dulu. Yang penting konsisten. Nanti kalau sudah merasakan enaknya doa bareng, sudah merasakan berkatnya doa bareng, pasti akan nambah sendiri. Halo? Gelinding aja dulu, jalan aja dulu yang penting. Konsisten. Terus yang kedua, ketika doa bersama, nggak perlu saling nyerang ya. Karena di luar sana sekali lagi ya. Kalau saya di sini suami istri baik-baik semua di sini. Di luar sana masih banyak pasangan kalau doa begini, Tuhan tolong kau lembutkan hati suamiku. Kau ketuk pintu hatinya yang keras itu Tuhan. Supaya dia lebih peka dengan kehendakmu. Dan dia lebih peka dengan keinginan istrinya. Ini yang didoain di sebelahnya loh. Lagi dipegang tangannya loh. Lah ini ngajak doa bareng, ngajak berantem. Nanti habis itu giliran suaminya nggak mau kalah, Tuhan kau jaga lidah bibirnya istriku ini Tuhan. Supaya dia menjaga perkataannya Tuhan gak menyakitkan. Supaya dia gak tukar gosip Tuhan. Yang didoain di sebelahnya. Bilang kanan kiri bilang, itu mah jemaat gereja lain. Yang penting kau doa sama-sama. Bawa bebanmu kepada Tuhan. Ketika kami sharing hal ini, ada seorang teman kami datang kepada istri saya, Ci, aku sih udah doa masing-masing. Kita nggak pernah doa bareng, tapi kita udah doa masing-masing dan kami saling mendoakan. Lalu istri saya bilang, nggak bisa. Dia kutip ayat firman Tuhan. 2 orang sepakat minta apa saja, Bapakku di surga melakukannya. Karena ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Ada kuasa ekstra ketika kau doa bersama dengan pasanganmu. Singkat cerita dia praktek doa bersama suaminya. Seminggu kemudian ketemu lagi, Ci bener Ci. Kita udah mulai doa bareng. Pas doa bareng aku baru tahu ternyata pergumulan bisnis suamiku berat banget. Setelah aku tahu pergumulan bisnisnya berat, 2 hal terjadi. 1, aku jadi makin tajam doain suamiku. Aku jadi makin ngerti apa yang harus kau doakan. Pokok doanya lebih tajam. Yang kedua, sikapku ke suami jadi berubah. Aku enggak lagi terlalu desek. Aku enggak lagi terlalu nuntut ke suamiku. Karena aku tahu persoalan yang dihadapi sudah berat. Yuk Pak Bu, mulai doa sama-sama. Mau tiap malam, tiap pagi, you name it. Mau seminggu sekali, selama ini belum pernah Pak, seminggu sekali dulu, coba gelinding aja dulu.
Nggak apa-apa, komit dulu seminggu sekali. Ini kalau udah perasa enak kan, nanti 2 hari, 3 hari. Ya puji Tuhan kalau bisa langsung tiap hari, puji Tuhan haleluya 1000 kali. Yuk dimulai. Baca dan renungan firman Tuhan sama-sama. Dapatnya apa? Dapatnya apa? Beribadah bersama Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bergereja di gereja yang ekspresif dalam pujian penyembahan. Jadi boleh kalau pas lagi nyembah, lagi muji, suami istri gandengan tangan rangkulan, boleh. Yang enggak boleh itu pegang tangan atau ngerangkul suami atau istrinya orang lain. Jadi pastikan ketika kau mau pegang tangan istrimu atau suamimu, kau mau rangkul dia, dilihat dulu. Oh benar, baru kau rangkul. Kalau enggak, aduh berbahaya nanti. Boleh. Di gereja di mana kami berjemaat, kami punya kebiasaan setiap kali persembahan itu ada deklarasi persembahan. Pas deklarasi persembahan, pegang tangan, rangkulan, declare persembahan. Pintu surga terbuka, berkat dicurahkan. Kita aminin bareng-bareng. Boleh kok. Yang penting ibadah bareng supaya kau bertumbuh bersama. Amin. Amin. Mungkin Anda mengatakan, Pak, dulu saya sama istri saya nggak pernah dapat yang beginian. Karena papi mami kami nggak pernah ngajarin kami beginian. Karena banyak pernikahan, banyak pasangan menikah, copy paste dari apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Saya ingin mengatakan, yuk cukup kesalahan generasi sebelumnya, berhenti. Anda tahu, Anda sadar, dan Anda terpanggil untuk membuat generasi masa depan punya kehidupan lebih baik, berubah. Cukup, saya korban terakhir dari kesalahan generasi di atas saya. Cukup, enggak apa-apa deh. Tapi anak saya, cucu saya, dan generasi di bawah saya harus pastikan mereka punya hidup yang lebih baik. Itu kenapa saya yang harus berubah. Dan jangan tunggu, kamu berubah dulu baru aku berubah. No. Saya dulu berubah. Change starts with me. Perubahan dimulai dari diri kita. Yang setuju katakan. Dan kalau ada terjadi kesalahan, belajar untuk mengatakan ini. Yuk kita baca sama-sama huruf yang merah. 1, 2, 3. Saya salah, tolong maafkan saya. Butuh keberanian untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Dan butuh kekuatan untuk seseorang melepaskan maaf dan pengampunan kepada pasangan telah menyakiti dia. Butuh orang yang berani dan butuh orang yang kuat untuk bisa rekonsiliasi dan mengalami pemulihan dalam pernikahan. Amin. Belajar sesuatu pagi ini? Belajar sesuatu pagi ini? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBI Kebon Siri yang datang di ibadah jam 8 ini, Anda bisa mengalami pemulihan dalam pernikahan. Karena di luar sana ada banyak sekali pasangan yang membutuhkan prinsip ini. Kiranya ketika Anda melakukannya, Anda bisa menjadi berkat bagi banyak pasangan yang di luar sana. Berapa yang ingin punya pernikahan dan keluarga yang lebih baik tahun 2020 ini. Bapak, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, mereka butuh Engkau. Karena kami tahu Tuhan untuk berubah, untuk menjadi